Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita berjumpa kembali di channel ini. Pemirsa, kalau di channel terdahulu kita pernah membahas cara memesan atau membooking kamar di surga. Nah, tentu ini menjadi impian semua orang untuk bisa mendapatkan surga dari Allah SWT. Terserah siapa pun itu pasti menginginkan tersebut, kecuali mungkin orang yang sudah tidak berakal, itu tidak menginginkan surga lagi. Namun pemirsa, pernahkah kita mendengar orang secara tidak sadar atau sadar justru membooking kamar di neraka? Ya, ini tentu kedengaran aneh dan ganjil, tetapi pada kenyataannya banyak kita ini ternyata memesan, bahkan mati-matian memperjuangkan untuk mendapatkan neraka nanti itu. Kendati sudah diingatkan kadang-kadang. Nah, di kehidupan kita sehari-hari, tak saja sehari-hari itu, kadang-kadang kita bekerja keras mencari penghidupan. Bahasa sederhananya adalah mencari uang, pendapatan untuk kehidupan kita. Itu sudah bekerja keras, kadang sudah tidak mengenal waktu siang malam, malam diputar jadi siang, siang diputar jadi malam untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan uang tersebut, apa yang kita lakukan? Ada hak-hak di keuangan itu untuk diri kita sebenarnya untuk mendapatkan yang lebih baik, ternyata kita tidak tunaikan. Yang pertama mungkin sebagai seorang muslim tentu ada istilahnya zakat fitrah, zakat mal tiap akhir tahun. Mudah-mudahan kita semua termasuk saya insya Allah mudah-mudahan bisa melaksanakannya. Nah, itu kita tidak laksanakan. Nah, apa yang terjadi kalau tidak disakatkan? Pada dasarnya zakat itu adalah sampah yang harus dibuang. Jadi sisa-sisa keuangan kita, kotoran-kotoran keuangan kita yang harus dibersihkan, karena zakat itu adalah alat pembersih. Nah, kita tidak pernah, karena dengan alasan bahwa kita harus menggunakan, itu masih kecil, itu menyebabkan kita bersalah, berdosa, dan harus dipertanggungjawabkan nanti. Karena memakan barang yang kotor, sampah yang harusnya diberikan kepada orang lain, haknya orang lain. Kasarnya tadi begitu, sampah. Yang kedua, kita sudah berjuang siang malam untuk mencari uang, tapi kita tidak memanfaatkan uang itu dengan sebaik-baiknya, bahkan menjadikan uang itu merusak diri sendiri kadang-kadang. Ada orang habis mendapatkan uang karena senang sekali, kemudian katanya mau bersyukur, bersenang-senang mengumpul teman-temannya, mengumpul kerabatnya, membeli minuman-minuman yang tidak baik, minuman-minuman keras, yang memabukkan. Mereka minum alasan untuk menghilangkan stres, mencari kebahagiaan secara semu, ilusi, melayang-layang pikirannya, merasa tenang, gembira, dan lain sebagainya. Namun di balik itu, pada kenyataannya, mereka mengalami sebenarnya hal yang dilarang oleh Allah SWT, mabuk, dan tidak sadar kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak pada tempatnya, merusak, memaki, mengajak orang untuk berkelahi dan lain sebagainya. Nah, orang-orang inilah sebenarnya yang memperjuangkan, tidak sadar adalah justru memperjuangkan neraka itu. Karena banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan di situ. Minum-minuman itu pertama merusak diri sendiri, merusak organ-organ tubuh,
kemudian pada saat yang sama mungkin dia berselisih dengan orang lain, merusak orang lain, sehingga kerusakannya bertingkat-tingkat, sehingga boleh dikatakan menimbulkan dosa yang bertingkat-tingkat juga. Bertingkat-tingkat juga dosanya. Nah, tentu ini juga merupakan kandidat untuk masuk neraka jika tidak bertobat secepatnya. Apa yang terjadi ketika mabuk juga itu misalnya, maka dia tidak akan melaksanakan kewajiban ibadahnya. Tidak bisa melaksanakan sholat dan ibadah karena mabuk. Tidak mungkin bisa melaksanakan sholat ketika dia dalam keadaan mabuk. Pasti linglung begini. Linglung atau tidak bisa berwudu. Mungkin dia mau berwudu untuk mencuci mulut, lari ke telinga. Artinya dia tidak stabil lagi begitu. Tetapi dia awalnya sadar dan dia tahu bahwa minuman ini akan membuat dia mabuk, dan dia mabuk itu dia tidak akan sadar, bisa merusak ini, dan mungkin ada 2-3 kali, 4 kali melakukan ini, dan mungkin sudah pernah diingatkan, cuma karena terpengaruh lagi oleh minuman tersebut, ditambah bujukan rayu dari iblis, setan laknatullah, nah dia melakukan tersebut. Orang-orang inilah yang akan memboking kamar di neraka nanti. Maka sebenarnya dia harus cepat sadar. Kalau dia tidak sadar, maka dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena orang-orang yang baik saja, orang-orang yang sembahyang saja, orang yang memberi bantuan saja kepada orang lain, belum tentu bisa masuk surga. Apalagi orang yang sudah tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang seperti itu, mabok, bermaksiat, dan lain sebagainya, sudah pasti dikatakan sebenarnya mereka memesan kamar di surga itu. Mereka memboking kamar, mohon maaf, mereka memboking sebenarnya kamar di neraka itu. Sudah memesan kamar di neraka. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan hal-hal seperti itu. InsyaAllah kita bisa menjadikan ini sebagai bahan renungan. Apakah kita ini giat, getol untuk memboking kamar di surga, atau justru getol memboking kamar di neraka? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang giat memboking kamar di surga. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang memboking kamar di neraka. Tentu sudah kecelakaan. Karena orang yang berbuat baik saja sekali lagi adalah sudah mati-matian memboking kamar di surga, belum tentu juga. Karena mungkin di situ ada yang tidak ikhlas, misalnya memberi zakat dan lain sebagainya, mungkin ada ketidakikhlasan, saya sudah jelaskan itu. Mungkin ada ketidakjujuran dan lain sebagainya, tetap dia nggak berdosa. Apalagi yang nyata-nyata lakukan maksiat, lakukan kebohongan, melakukan ketidakjujuran, mabok, makan barang-barang haram, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini orang-orang yang akan memboking kamar di neraka. Demikian pemirsa, insyaallah mudah-mudahan bisa jadi renungan dan bisa menyadarkan kita untuk terus berbenah diri, terus mengintrospeksi diri, karena memang Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Mudah-mudahan Allah tidak membalikkan hati, pikiran, dan niat kita ke hal-hal yang maksiat, tapi senantiasa meluruskan hati, pikiran, dan keinginan kita di hal-hal yang positif. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah SWT. Demikian pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.